the objects in the map, you can use the word go, and you can combine it with go right, artinya ke kanan, go left, ke kiri, go up, ke atas, go down, ke bawah atau turun. And you can also use go north, ke utara. So the north in the map is on the top area of the map. Next, go south, go east, pergi ke timur, then go west, ke barat. Barat means on the left side of the map. And then you can also use the word next to. Near, yang artinya di dekat, next to artinya di sebelah. Beside, artinya di samping. And then you can also use the word on the left or on the right, artinya di sebelah kiri, sebelah kanan. Or you can also use at the top or at the bottom. You can also use the word at the edge, artinya di tepi. Yeah, you can combine the word at the edge using left, right, top, bottom. For example, at the left edge, at the right edge, at the bottom edge, at the top edge, and so on and so forth, right? So after this, I will show you the Paris map, and I will ask you to find certain object. And what I want you to do is, I want you to give direction to find the object. So here is the map. You can observe the map first, okay? Now I will give you instruction on how we play this game. For example, I will give you one example. If I ask you to find the tree house, you can say, we go to the left here, and then we go up. Then I will show you that this is the tree house, right? Okay. After this, if you want to answer, you can raise your hand. You can raise your hand, and then I will choose the lucky one to answer. And for those who have not registered to St. Mary II Junior High School, you will get the prize. Ya, akan ada hadiah nanti bagi yang bisa menjawab. Oke. Nah, hadiahnya apa? Akan ada gratis biaya pendaftaran sebesar 125.000, 125,000 rupiah. Okay. So we will have a trial first before we start the real game. So who wants to try? Raise your hand. Raise your hand. Matthew, you want to try? Okay, Matthew. Can you find the treasure chest, Matthew? Can you find the treasure chest, Matthew? Yes. If you start from the tree house, where should we go, Matthew? The tree house, go right. Yeah. If you start from the tree house and we want to find the treasure chest, where should we go? Go up, down, left, right? Go to the right first. Go to the right, okay, and then? And then go down. Go down. Okay. Voila, this is a treasure chest, just like that, okay, yeah? That is a trial, yeah? Now we will start the real game. Are you ready? Ready, yeah? Okay. Now, can you find the shipwreck? Can you find the shipwreck? If we start from the
treasure chest? Raise your hand. Raise your hand. Okay, Melvin Sukwendi. On the Camera on, Melvin, so I can see your face. sudah nyala. Where should we go from the treasure chest if you want to find the shipwreck? To the left. To the left? Okay, is this one? Is Yes. this one? Yes. Let me check. Very good. This is the shipwreck. Good job. Nah, Melvin is the student of St. Mary II Junior High School, yeah. So you will not get the prize. So for those who haven't joined to St. Mary II Junior High School, I recommend you to answer the next question. Next, can you find the giant snake? Raise your hand. Raise your hand. Okay, Jocelyn. Jocelyn. Mam sih nak bilang. If we start from the shipwreck, where should we go? Can you speak louder? Waduh, bisa Inggris. Go right, okay. And then go up. Very good. This is it, the giant snake. So, Jocelyn, from what elementary school are you? Santa Maria. St. Mary II. Have you registered to St. Mary II Junior High School? Yes. Okay, so you will not get the prize, yeah? So for those who have not registered to St. Mary II Junior High School, please answer the next question, the last question. This is the last question. Can you find the sea dragon? Can you find the sea dragon? If you start from the ship, from the giant snake, where should we go? Raise your hand. Raise your hand. Laurencia Irene. Okay, Laurencia Irene. Camera on. So I can see your face. Irene, if we start from the giant snake and we want to find the sea dragon, where should we go? Where should we go from the giant snake? Go up, down, left, right? Go up, grow up, go up, go up. Go up and then? Go right or go left? Go right. Go right, right here? Are you sure? Go right is here, the compass. Dari mana? Dari mana ya? Oh, From the giant snake. From the giant snake here. Can you see my cursor? left, go left. Go up and then go left. Voila! You find the sea dragon. Good job. Have you registered to St. Mary II Junior High School, Irene? Sudah mendaftar? Belum, baru kelas 5. Okay, belum mendaftar. So, from what elementary school are you? From Santo Paulus, Bojonegoro. Santo Paulus, Bojonegoro. Okay, congratulations. You will get free tuition, yeah? So everyone, thank you for playing the parrots game with me. Now you will find the next teacher that will teach you art. See you. Bye-bye. Sama-sama berkumpul. Wow, bagaimana anak-anak terkasih cukup menarik kan? Nah, Hari ini wow, kok sudah selesai, tapi jangan khawatir ya. Kalau Anda atau kalau adik-adik ingin mengikuti satu proses pembelajaran seperti yang disampaikan oleh Mr. Benny, ya segeralah
daftar di sekolah kami SMPK Santa Maria II. Baik, mari langsung saja kita lanjutkan dengan pembelajaran mata pelajaran seni budaya yang akan disampaikan oleh Bapak Hendrik. Halo, selamat pagi semua untuk adik-adik yang sudah berada di Zoom kali ini. Kali ini kita akan berproses. Pak, maaf Pak Kis, mic-nya belum nyala Pak. Pak, mic-nya belum nyala, Pak. Pak, mic-nya ke mute Pak. Oh iya. Oh iya, iya. Baik. Baik, anak-anakku yang terkasih, itu ada miss sedikit ya. Ulangi lagi, adakah yang mengenal karakter ini anak-anak? Spider-Man. Spider-Man. Dari mana asalnya Spider-Man? Dari Amerika ya. Tapi kalian tahukah ada karakter, ada benda di sini yang tidak dimiliki Spider-Man pada umumnya? Adakah yang bisa menjawab di sana ada benda apa di sana? Anak-anak? Dari daerah mana benda itu berasal? Bali. Bali, pinter. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih untuk yang menjawab. Nanti oleh moderator akan dicatat siapa yang akan sudah menjawab dan berhak mendapatkan hadiah. Sebutkan nama di chat ya. Lanjut anak-anak, terima kasih. Nah, siapa yang terbiasa main Mobile Legends di HP kalian masing-masing? Masihkah bermain permainan ini anak-anak? Masih? Oke, kalau masih, adakah yang mengenal karakter satu ini? Kalau pernah lihat wayang, pasti tahu karakter ini berasal dari mana. Adakah yang tahu ini kira-kira siapa namanya dan apa kekuatannya? Gatot Kaca. Gatot Kaca, pinter ya. Ini yang bisa terbang ya, yang tulangnya kuat dan sangat super sekali. Dari mana asalnya? Dari mana? Jawa. Oke, dari Jawa, anak-anak ya. Di sana ada Prambanan di sana sebagai background atau latar dari asal Gatot Kaca ini sendiri. Lanjut anak-anak yang terkasih. Nah, siapa yang mengenal karakter ini anak-anak? Transformers. Transformers. Siapa nama aslinya? Bumblebee. Bumblebee. Oke, Bumblebee sekarang ada di mana ini anak-anak? Di mana ini Bumblebee? Ayo, di mana ini Bumblebee? Di daerah Malang ini ya. Ini ada Tugu Malang. Jika kalian ke Malang pasti akan menemukan Bumblebee yang tersebar di beberapa pelosok Kota Malang. Baik anak-anak yang terkasih, inilah adalah wujud salah satu pelajaran seni budaya bagaimana seni dan budaya dikolaborasikan dengan teknologi. Ya, kalau ngomongin seni ya seperti itu, budaya ya seperti itu. Tapi ketika dicampurkan dengan teknologi itu akan jadi satu kesatuan yang sangat unik. Oke, baik anak-anak, Pak Hendrik akan membuat demonstrasi. Kalian ikuti bersama-sama. Jadi tadi sudah beberapa ada pertanyaan, kalian bisa menjawab di chat. Sekarang izinkan Pak Hendrik untuk share yang lain.
supaya kalian paham bagaimana cara kerja mata pelajaran seni budaya di SMPK Santa Maria II Malang. Sudah kelihatan background apa itu anak-anak? Sudah tampil tadi? Candi Prambanan. Candi Prambanan. Siapa yang sudah pernah ke sana? Ya, semuanya sudah pernah ke sana. Oke, anak-anak yang terkasih. Oke, itu ada pengantin dari mana anak-anak itu? Jawa. Dari Jawa. Oke. Sekarang supaya lebih menarik anak-anak, cara kami berpikir dan mengajar di SMK Santa Maria II adalah bagaimana kami memasuki dunia kalian, bukan kalian yang memasuki dunia kami. Maka dari itu supaya pembelajaran menarik, kami bikin seperti ini anak-anak. Contoh seperti ini. Ada yang mengenal ini anak-anak? Siapa ini? Siapa itu? Frozen. Frozen. Namanya siapa? Elsa. Elsa ya, Elsa yang suka mainan es itu ya, Nana. Oke, bagaimana pelajaran seni budaya diaplikasikan dengan hal yang terbiasa dan kalian suka. Nah, di mata pelajaran seni budaya, cara kerjanya seperti ini, anak-anak. Contoh seperti ini. Bagaimana si Elsa dari Frozen ini kita bisa menduplikasi dan mengakuisisi dari kekhasan Nusantara. Oke, perhatikan baik-baik ya bagaimana ketika Nona Elsa ini dimodifikasi jadi versi lokal. Ya, sama siapa? Nah, ada apa itu? Ada apa itu? Ada apa itu? Nah, ada apa itu? Kira-kira mau jadi seperti apa itu Elsanya? Kira-kira mau jadi seperti apa itu Elsanya? Kira-kira mau jadi seperti apa itu Elsanya? Nah, mau jadi pengantin Jawa yang di sebelahnya. Nah, yang khas dari pengantin Jawa adalah hiasan hitam-hitam di atas kepalanya. Kita coba satu persatu anak-anak. Supaya kita tahu, oh ini namanya ini. Oh ini dari suku ini dari ini, dan lain sebagainya. Sudah agak mirip? Sudah agak mirip anak-anak? Sudah. Agak mirip, oke, good. Sekarang kita coba, yuk, ada apa ya di sana? Oke. Ada apa ya di sana? Izinkan Pak Hendrik supaya dia benar-benar mirip satu kesatuan untuk sama dengan si pengantin Jawa ini. Yuk, kira-kira gimana ya supaya dia mirip? Nah, sudah agak mirip? Sudah. Good, pinter. Sekarang coba yuk. Ini. Kira-kira mirip apa enggak ya dia? Yep. Oke. Nah, sudah agak mirip anak-anak. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana pelajaran seni budaya yang akan kalian pelajari di SMPK Santa Maria II Malang. Bagaimana teknologi dan budaya jadi satu kesatuan supaya kita bersama-sama bisa paham bagaimana budaya dan teknologi serta kekinian zaman milenial semakin bagus. Oke, pertanyaan terakhir untuk kelas sekarang, kelas seni budaya. Kira-kira Elsa ini nanti akan cocok jika musiknya dimainkan apa, Nana? Gamelan. Oke, terima kasih anak-anak yang terkasih. Siapa yang menjawab ditulis di kolom komentar siapa, dari mana, dari SD mana, dan sebagainya. Oke, anak terkasih, itu sementara dari Pak Hendrik. Kita bisa bertemu kembali jika kalian sudah mendaftar di SMPK Santa Maria II Malang. Setelah ini ada guru lain lagi yang pasti ngajarnya lebih seru lagi bagaimana mata pelajaran itu diolah sedemikian rupa supaya lebih menyenangkan. Oke, spirit sama ini anak-anak. Oke, luar biasa. Ya. Nah, anak-anakku, itu masih sebagian kecil, ya. Kalian akan bisa mengeksplorasi diri ketika kalian benar-benar bisa menjadi siswa di SMPK Santa Maria II, ya. Baik anak-anakku terkasih, itu adalah satu pengenalan kami bagaimana sebuah atau mata pelajaran seni budaya itu benar-benar kita dekatkan dengan dunia kalian. Baik, mari kita tidak usah berlama-lama. Kita lanjutkan pembelajaran trial bidang matematika
yang akan disampaikan oleh Ibu Agustin. Mari kita ikuti ya. Baik, selamat pagi anak-anak dimanapun berada. Terima kasih sudah ikut serta dalam join di Zoom ini dengan kelas matematika. Marilah kita belajar dan bermain bersama matematika. Sebelumnya, Bu Agustin akan memperkenalkan dulu. Nanti kalau kalian bergabung di SMPK Santa Maria II ini, kalian akan menemui Bu Irma, kemudian ada Bu Berta, dan ini saya Ibu Agustin. Lanjut ya ke materinya. Kita akan belajar hari ini adalah pola bilangan. Anak-anak nanti kalau ini di kelas SMP, ini adalah materi kelas 8. Gitu ya. Sekarang kita akan coba, wah kalau seperti ini rasanya malas ya melihat bilangan-bilangan saja, maka saya akan ajak teman kecil saya yang lucu, yaitu Bani. Mari Bani, silakan hadir. Ya, itu dia Bani anak-anak. Nah, sekarang Bani ini akan meloncat sesuai dengan irama yang sudah dia pahami. Pasti kalau ini semua memahaminya ya. Nah, tapi Bani akan berhenti di angka 13. Dia akan melihat dulu pola apa yang dia lihat di sana. Oh, ternyata si Bani melangkah 2, 2, 2, 2, dan seterusnya. Lalu dalam hati pasti adik-adik di sana juga bisa, habis ini aku tahu ini pasti si Bani akan meloncat ke 15. Ya, pasti adik-adik di sana benar semua ini ya, masih benar semua. Kemudian kita coba ya, kita coba yang kedua, saya tetap akan bawa si Baniku yang lucu. Nah, si Bani juga akan meloncat dia ya dengan irama polanya. Kita lihat ya, dari 8, kemudian 11, 14, 17. Kira-kira nih, si Bani ini iramanya apa ya? Oh, iramanya ternyata 3, ditambah 3, maju 3, 3, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang si Bani pasti akan tahu dia akan meloncat ke bilangan 23. Nah, sekarang khusus untuk yang setelah ini itu akan menjadi pertanyaan ya. Akan menjadi pertanyaan. Kita lihat ini dulu. Si Bani tidak saya tampilkan di sana. Adik-adik boleh melihat dulu, mencermati dulu. Kira-kira nanti si Baniku ini akan berada di mana, gitu ya? Oke, yuk dicermati dulu, tolong. Oke, baik. Bisakah ada yang membantu saya? Ini operator. Belum ditampilkan, ada anak di sini. Oke. Iya, sebentar yuk. Ini Pak. Saya belum bisa melihat anak-anak di sini. Adakah yang bisa menolong saya, tim IT? Supaya saya bisa melihat anak-anak. Tim IT, tolong Bu Agustin, ini tim IT. Oke. Oke. Oh, yang mana Bapak? Oke, kalau begitu nanti tolong MC tolong dilihat dari sana ya. Nanti ada yang angkat tangan siapa karena di monitornya Bu Agustin tidak tampak anak-anak. Nah, anak-anak siapa yang bisa menjawab si Bani ini setelah 13 dia akan lari ke angka berapa? Tolong MC dilihat siapa yang mau menjawab di sana. Adakah? Sebutkan namanya MC tolong. Airin silakan menjawab. 21. Berapa, Pak? 21. Ya, betul untuk Airin, tapi sebelumnya Bu Agustin mau tanya dulu bagaimana pola terjadinya 21, Airin?
Tolong Bapak MC didengarkan dari sana. 13. Bagaimana polanya, Airin? 8 tambah 13. Oke. Tepuk tangan buat Airin. Airin nanti bisa sampaikan, Airin dari sekolah mana, kemudian sudah mendaftar di sini atau belum, tolong disampaikan ke MC atau hostnya ya, atau ditulis di chat. Oke, sekarang kita juga akan belajar pola bilangan, tapi kita kalau hanya melihat bilangan aja kita akan merasa lelah ya. Jadi kita akan melihat polanya. Nah, kalau ini sudah tidak masuk dalam hadiah ya, coba untuk berikutnya kira-kira ini bagaimana ini? Siapa yang bisa ini? Bapak tolong ya, Bapak MC tolong yang menjawab siapa? Oke. Iki loh, bila pola bilangannya ini berarti selanjutnya berapa? Selanjutnya berapa? Ayo, 1, 2, 3. Belum ada Bapak MC? Oke, tidak ada. Baik, saya tampilkan anak-anak. Jadi tinggal ditambah 6 ya. Jadi 21 tapi waktunya tadi sudah habis. Oke, kita lihat yang berikut ini. Oke. Nah, kamu lihat polanya ya. Setiap langkah ditambahkan. Nah. Oke, berikutnya adakah yang bisa menjawab Bapak MC? Tolong Saya, Bu. Ya, siapa itu? Saya, Bu. Matthew, silakan Matthew. 36. 36, kita lihat. Oke, terima kasih Matthew. Matthew luar biasa. Bapak, tolong dituliskan. Kamu tulis chat di sana ya, Matthew. Matthew nanti akan mendapatkan hadiah atau tidak, atau voucher kalau sudah bergabung dengan Santa Maria 2 nanti bertemu dengan Bu Agustin kembali gitu ya. Nah, adik-adik, pola barisan itu ternyata manfaatnya banyak. Ternyata dalam permainan biliar itu juga dipakai ya, menyusunnya juga dengan pola bilangan. Kemudian dalam cheerleader atau dance itu juga dipakai. Nah, itu di sini ada Bapak Ibu guru yang cheerleaders juga ini. Jadi main-main di sini juga. Nah, ini juga dengan pola bilangan. Nah, yang bagusnya lagi ini apa anak-anak? Bunga matahari. Jadi kalau anak-anak bergabung di SMPK Santa Maria 2, begitu masuk gerbang nanti akan melihat bunga matahari. Dan bunga matahari ini di tengah-tengahnya ada biji-biji mataharinya. Kita zoom ya, biji-biji mataharinya kita lihat. Nah, seperti ini. Ternyata ini membentuk pola. Polanya seperti apa kita lihat. Wow, ternyata seperti ini. Dan ini nanti bisa dihitung berapa bijinya, ada pola-polanya. Bagaimana Bu caranya? Oke, nanti dulu bergabung dulu di SMPK Santa Maria 2, bertemu dengan kami, nanti kita bekerja bersama menghitung bunga matahari. Oke? Sekarang sebelum Ibu akhiri semuanya, anak-anak boleh menyaksikan ini yang kami punya di SMPK Santa Maria 2. Hai, selamat datang di kelas matematika. Berikut ada beberapa contoh apakah dengar suaranya? Untuk pembelajaran matematika. Di sini kamu bisa belajar, bermain, dan mencari tahu tentang konsep matematika. Oke, ada beberapa contoh. Misalkan di sini ada papan untuk belajar pola bilangan. Kemudian di sini ada cakram untuk belajar peluang, dan di sini juga ada menara Hanoi untuk belajar peluang. Kemudian ada apa lagi Bu Berta? Di sini ada puzzle untuk belajar aljabar, kemudian juga ada buku ajaib. Wow. Kemudian juga ada pembuktian untuk volume ruang. Dan apa lagi ya Bu Irma ya? Oke, penasaran? Mari bergabung bersama kami di SMPK Santa Maria 2 Malang. Baik, itulah tadi dari kami, dari Bu Agustin dan rekan-rekannya Bu Agustin di Santa Maria 2 di ruang matematika. Kini waktu seluruhnya saya akan kembalikan kepada MC kita tercinta, yaitu Bapak Thomas Trianto. Selamat jumpa anak-anak, dadah. Ya, tepuk tangan anak-anakku terkasih. Baik, luar biasa anak-anak, kita sudah punya pengalaman mengikuti trial class di SMPK Santa Maria 2. Itu seperti yang sudah Pak Tri katakan tadi, sebagian kecil saja. Anda penasaran? Kalian tertarik? Segera mendaftarkan
sekolahmu di tingkat SMP ke SMPK Santa Maria II. Baik, sekali lagi, adik-adik yang tadi mendapatkan voucher, itu voucher bisa digunakan untuk biaya pendaftaran, ya. Dan ingat, minggu depan kita masih ada kegiatan trial class lagi yang lebih spektakuler lagi, tepatnya hari Sabtu tanggal 17 April. Di sana ada pelajaran IPS, IPA, dan prakarya. Prakaryanya adalah IT. Baik, saya kira itu saja persembahan kami dari SMPK Santa Maria II. Terima kasih atas atensi kalian dan Spirit of Mary. Terima kasih. Selamat pagi.